ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت من نور قيمته محمد لم يزل نورا من الخدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد عليم الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دين حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روحا لأنفسنا محمد شكره فرض على المؤمن محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد قضت مناكبه محمد صلاة الرحمن بالنعم محمد صافة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لا يضامي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ظاهرا
محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat jamaah pengajian Majelis Ta'lim Darul Ihsan rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insya Allah juga dengan niat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang masalah zakat. Zakat ini separuh rumit, separuh tidak.
zakat karena sebahagian kadang-kadang masuk pada hitung-hitungan. Ada yang kedua, kita pilih-pilih zakat ternak belakangan aja. Ada yang ke ternak loh ini. Karena zakat ternak itu pun bukan di kandang, tapi di alam bebas peternaknya. Itu baru dizakati. Kalau di kandang itu tidak dizakati, sebab yang mencarikan makannya kita. Yang dizakati itu dia ternak memang dilepas bebas, dan itu tidak ada di wilayah kita. Adanya mungkin di Lampung, di Sumba kah namanya? Sumbawa. Kambing banyak di sana, lembu banyak di sana, di ternak bebas. Nah, itu bisa kena zakat. Maka yang ada di sekitar kita diantaranya ada yang kedua, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini kita pelajari sedikit-sedikit. Zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan, maka wajib zakatnya itu al-usyru 10%. Yang dimaksud biji-bijian wa hiya kullu ma yuhtatu fi halatil ikhtiyar. Yang dimaksud biji-bijian itu adalah tiap-tiap biji-bijian yang dibuat makanan pokok ketika tidak dalam keadaan terpaksa. Maka kalau di wilayah kita, mana biji-bijian yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan tidak terpaksa? Ialah padi atau benih atau beras. Beras lah pasnya. Nah, itu wajib dizakati kalau nanti sampai nisab. Kalau di daerah yang memakan gandum, maka gandum itulah. Kalau di daerah yang memakan jagung, maka jagung. Kayak kita nih, di daerah kita beras, tidak kita makan jagung. Lalu ada orang bertanam jagung, apakah dizakati? Tidak. Karena yang dijadikan zakatnya itu, yang dijadikan ialah yang biasa dijadikan makanan pokok yang sekira tidak darurat. Kalau jagung itu mungkin ketika darurat, nah baru kita jadikan jagung itu makanan pokok kita. Wa ammal ladzi yuqtatu fi halatil maja'ah. Adapun biji-bijian yang dibuat makanan pokok ketika dalam keadaan kelaparan, maka tidak ada zakat padanya. Maka kalau dilihat dari biji-bijian yang bisa dibuat makanan pokok berarti hanya 3. Al-hintah wa syair wal arus. Biji-bijian seperti padi-padian, gandum, jagung. Nah, itu 3 macam itu bisa dijadikan makanan pokok. Itu yang pertama, yang ditanam, yang kena zakat biji-bijian. Yang kedua, ada lagi buah-buahan, simar. Buah-buahan ini hanya 2, anggur dan kurma. Anggur dan kurma. Kurma dan anggur. Selain daripada buah-buahan ini, tidak ada yang namanya zakatnya. Jadi kalau bertanam kurma, hati-hati itu. Ada nanti zakatnya. Tanam anggur, ada zakatnya. Ini buah-buahan ini kayaknya tidak ada di sekitar kita.
anggur dada juga, kecuali sekedar hiasan rumah. Ada bertanam anggur paling setangkai 2 tangkai, diingkat ditimbang itu, diingkat dijual juga habis dimakan awak soang. Udah bisa. Ada yang bertanam kurma pada suatu buah, berdaun ya, berbuah ada mau, lain tanahnya, tinggi lambat benar tinggi, kayak itu paham dari hari. Orang tambah tinggi kurma orang awak kurma nanam sawit sekali ya, tapi sebagai hiasan bagus saja Jepang. Di mana orang ada kebun kurma, ada tempat baru lah. Banyak kurma itu. Ada jangan dengar kebun kurma. Tahu angin robol. Kebun kurma ya bro. Ada pun kebun apel, kebun pisang, kebun kelapa, kebun sawit, kebun jeruk, berapa lagi? Rambutan, durian. Nah, durian di musimnya. Itu ganang belinya tuh. Ganang di sini, ganang di sana, pola asal. Sekali dapat durian. Belajar kawan minta pilihkan lawan orangnya tuh. Jadi milih seorang aja. Puas milih seorang tuh walaupun ada nyaman. Tapi kalau tak kena nyaman, rasa puas. Ini pengalaman milih seorang. Maka 4 yang harga 25.000. Sebutin juga yang bagus. 3, kacau nih. Tapi memangnya hanyar apa? Hanyar datang nih ada yang masak tuh, ada diambilnya. Ambil yang masak tuh bila kata tumpuknya. Ada bubur seorang ada cat. Ambil yang kira matang putiknya lagi kena. Yang masak seorang dituyukan tuh. Jadi kalau hendak cari yang masak ada namanya datang 3 hari, 4 hari sudah ada sisa-sisanya tuh, itu tuh yang masak tuh. Masih sisa orang beneran. Hanya pengalihin perkaranya. Ujungnya diakali beneran. Dikarik dari dari bijinya tuh. Masukkan dalam kuantan. Ambil gula, jarang. Apa namanya tuh dilanahkan gulanya. Aduk situ manis sainya. Ulah cicak-cicakan pisang goreng nyaman benar. Bagi yang kada ada penyakit gula, aman ada penyakit gula, iya juga. Dalam duriannya manis, tambahi gula pulang, apa kadang manis. Mana tadi? Nah, jadi durian dada wajib zakat. Limau dada wajib zakat. Cabai dada wajib zakat. Cabai itu apa juga? Tapi udah benar. Cabai kawan 200 juta dapat duitnya. Itu mantap. Cabai berapa modelnya? 35 juta ya. Contohnya satu jadi sunyaan 200 juta. Berarti 165 juta bersihnya. Anggaplah bayar yang motiknya, potong 150 juta jadinya. Nah itu bisa nih. Cuman ujung-ujung duitnya. Apalagi yang motiknya dilihat banget yang motik itu. Orang mau bahkan motik sebuting. Ada orang hendak lakas tariknya habis hancur cabai. Tapi kalau bisa, karena untungannya rupanya mahal cabai, tekanannya mahal, tekanannya murah, ujung-ujung. Dada zakatnya dada. Cuman nanti sekalipun dada zakat di situ dikenakan zakat uang tunai.
karena sebagian ulama berpendapat dikiaskan dengan sama menyimpan emas. Kapan waktu timbulnya kewajiban zakat? Kewajiban zakat itu timbul kalau pada buah-buahan ketika sudah nampak bagusnya. Kalau dia berwarna bitalawun, ada warnanya sudah. Kalau dia berasa, maka ada rasanya sudah, kayak kurma atau apa. Kurma anu kan kurma tuha beda warnanya. Ketahuan kalau sudah berbuahnya beda, dan warnanya dilihat bagus bakal panen, itu hati-hati, itu wajib zakat. Sedangkan ketika masalah pada biji-bijian, bistidadihi wa tasallubihi, kalau sudah keras, nah, benih itu berisi sudah keras sudah, nah itu wajib dizakati. Nisabnya berapa? Nisabnya ini diperinci bahasa-bahasa orang sana nih, ausak, sok, retail, disimpulkan nisabnya itu 300 kali 2,75 sama dengan 825 kg takriban, kurang lebih. Nah sebagian kitab mengatakan 750 kg. Kalau di sini 825 kg. Jadi kalau habis panen dapat gabahnya, kemudian dikilap, dibuang kulitnya, jadilah beras. Timbang berasnya, berapa berasnya? Ternyata 1 ton banyaknya, maka wajib dikeluarkan 10%-nya. Berapa 10%-nya? 100 sepikul. Nah, sepikul makan beras bisa beraruhan 10%-nya. Nah, ini sayangnya apalagi pagar sari, pagar sari mahal tuh beras pagar sari ya. Kenapa hanya 10%? Karena ini modelnya ada kecuali hanya sekedar hujan. Pupuk, nah ini masalahnya, pupuk itu harus dihemat juga. Itu berat juga di situ. Bila kada bisa habis dipupuk berapa sudah. Modelnya hanya air hujan, maka 100, maka 10% yang wajib dikeluarkan. Kalau umpama perairannya tidak memakai air hujan, tapi memakai alat atau memakai upah, memakai duit, maka 5% saja, berarti 50 kilo. Kalau hasilnya 1 ton beras tadi. Ditimbangnya kapan? Apakah masih gabah atau sudah dikilang jadi beras? Sudah jadi beras, baru ditimbang. Pokoknya sampai 825 kg menurut ini kitab, ketika panen wajib zakatnya dikeluarkan. Kalau seumpama panennya 3 kali atau 2 kali, tapi dalam setahun baru cukup, wajiblah mengeluarkan zakat, wajib jual. Muharram bertanam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil bulan, juga berapa bulan benih? 6 bulan lah. Muharram tanam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil bulan, Jumadil Saniyah, Rajab panen. Sekalinya 500 kilo. Ada cukup belum? Sekalinya ketika panen yang di Rajab ini, di wadah lain bertanam sudah. Ada banyak bang aja. Beberapa anggaran. Ada lagi yang 500 tadi, catat dulu 500 dari Muharram, 500. Jadi Rajab ini panen, saat yang tempat lain bertanam. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah.
Pas Muharram belum sampai di tanggalnya panen pulang. Sekalinya 300 kilo. Sampai belum sampai kurang 25. Ada dulu lagi itu. Tapi kalau sudah berapa? 350 kilo ya. 5 tambah 3,5 850 kilo. Gabung 2 karena dalam setahun masih keluarkan zakatnya. Beda kalau lewat dari setahun, maka tidak wajib dizakati. Jadi yang banyak kilo yang dizakati itu. Kalau ada 825 kilo wajib dizakati. Kalau hanya sekedar 400 kilo, 500 kilo, makan sorangan benar. Jadi dipilih-pilih juga agama atau pada seluruhnya yang wajib dizakati. Kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Huwa waqtul hasad, ketika panen, dan disyaratkan lewat daripada setahun. Wa atu haqqah yauma hasadi wa zalika ba'da tasfiyati fil hukm. Wajib dikeluarkan setelah bersih kalau itu biji-bijian, artinya sudah dikilang jadi beras, sudah bukan ditimbang ketika jadi gabah. Kalau seumpama separuh-separuh kayak apa? Separuh-separuh musim hujan 2 bulan pertama, ada 2 bulan, 3 bulan umpama 3 bulan pertama atau 2 bulan pertama musim hujan, ada perlu pakai biaya hujan tukang airi sudah. Habis 2 bulan pertama kekeringan, nukar mesin, nyewa mesin, upahkan, semprot tanahnya, alirkan, memakai mesin 4 bulan, 6 bulan panen. 2 bulan pertama curahan hujan, 4 bulan pakai mesin, pakai biaya, maka hasil panennya dibagikan, hasil panen dibagi 6 bulan. Anggaplah panennya itu 1 ton 200 kilo, berarti bagi 6 200 kilo per bulannya, maka 2 bulan pertama 400 kilo, keluarkan 10%, 40 kilo keluarnya. Berarti 4 bulan berapa tuh? 800 kilo. Yang 800 kilo keluarkan 5% saja. Berarti 42. Berarti digabung 80 kilogram zakatnya yang dikeluarkan kalau 2 bulan pertama memakai hujan, 4 bulan yang terakhir memakai mesin. Tapi dia memakai mesin di tembilahannya. Madang hujan tuh bang, musim hujan paling ada setahun sekali lah. Ada aja sebagian tuh yang sebagian kadang nyurangan bisa beban, tapi hantam hama bila nyurangan tuh harus bersamaan. Di pondok tuh punya depan Sarmulul Azmi itu beladang. Itu saing juga beliau nih. Beladang pagar sari hantamnya di longha. Kenalah adanya semat ya, anak boleh bawakan beras. Kenapa nih? Hasil ladang itu zakatnya kan. Banyak juga dapatnya, coba dapat sampai 800-an sampai ya. Nah, dalam pondok, hadapan pondok, samping pondok lah, pagar sari hantamnya. Sebagian roboh dahulu, angin tuh, roboh dahulu diikat gitu, dia panen, gugur ke bawah, lakas saya manen langsung dapat hampir 800 kilo udah sampai. Teman bila yang gugur tuh ada waktu itu dipanen tembus 800 kilo, banyak yang roboh sudah. Itu beras apa nih? Pagar sari, berasnya mantap, tahan kadenang menukar beras beberapa bulan karena musimnya beladang pulang sih.
beberapa masalah di dalam masalah zakat muasyarah. La yukammalu jinsun bi jinsin, tidak perlu dicampur satu jenis dengan jenis lain. Satu jenis nanam jagung, tempat lain nanam benih, panen dua-duanya. Jagung 400 kilo, padi 400 kilo, 500 kilo. Kena tidak zakat? Tidak kena. Kenapa? Karena diasingkan. Yang satu 500 kilo tidak sampai nisab, yang satu tidak sampai nisab, hanya 400 kilo. Sekalipun kalau digabung sampai nisab, tapi tidak perlu digabung. Beda kalau sama-sama beras. Sekalipun berasnya beda, tapi jenisnya sama beras, maka wajib digabung. Satu pagar sari beberapa anggaran. Apalagi habis pagar sari itu, yang harum itu apa namanya? Dia lagi dia harumnya. Pandan wangi beberapa anggaran. Itu apa namanya nih? Yang putih-putih itu yang batik bamban namanya lah. Batik bamban, latik lah. Nah, pokoknya latik lah. Latik bamban beberapa anggaran. Digabung sunyaan. Kadang boleh digabung dapat 200, ini dapat 200, ini dapat 500, 900, tapi sama-sama benih, wajib digabung. Berapa sunyaan? 900, keluarkan 10%-nya, 90 kilo. Adanya ini pagar sari, ini batik bamban, ini pandan wangi. Walaupun beda ngaran sama pada benih, harus digabung. Beda kalau satu gandum satu benih, satu gandum satu jagung, nah itu tidak perlu digabung. Ini contoh-contohnya aja lagi. Habis masalah tentang ini sama zakatnya lah. Kurma anggur sama 825 kilo. Benih gandum jagung sama. Asal benih tadi memang jadi makanan pokok. Kalau tidak makanan pokok tidak perlu. Kemudian yang ke selanjutnya zakat perdagangan, zakatul urudut tijarah, zakat perdagangan bagi yang berdagang. Ulun acok dah berdagang. Kalah lawan online. Orang rumah aja online. Anjir ini kacau nih, orang rumah seorang. Stumat paket ya. Nah, itu udah ada salam-salam lagi tukang paket. Paket ya. Datang, kenapa pulang di tukang? Ada aja di tukang. Jadi hari itu ada datang tuh. Apa yang pedagang? Sekalinya memang murah di online, nukarnya juga di online. Banyak gulung tikar. Pasarannya tuh banyak gulung tikar. Awalnya yang sedikit mengambil untung dia gulung tikar, apalagi yang banyak mengambil untung. Katakanlah murahi ya kawan, murahi mana bayar anak buah, bayar anak buah, bayar listrik, bekerja sama sekali. Wa makna al-urud ma qabla naqdain, ay ma siwa zahab wal fiddah. Zakat selain yang diperdagangkan itu emas dan perak. Kalau yang didagangkan emas, maka zakatnya zakat emas. Pokoknya yang didagangkan bukan emas dan perak. Syarat-syarat wajib zakat perdagangan, satu, benda itu yang antakuna urudan bidbadai la naqdan. Fa'izat tajara fi zahabi awi fiddah fatajibu alaihi zakatun naqdai. Yang didagangkan itu benda barang selain emas perak.
Yang kedua, niat tijarah, ada niat memperdagangkan, bukan menjual lah, tapi memperdagangkan, membisniskan. Contohnya, ada orang basic kendaraan sepeda motor, dipakainya selama ini, dipakai, kemudian tergelisit hati, udah boleh banyak ditawar orang, ku jual aja, nah hasilnya tukarkan ke Honda ulang, tawarkan pulang ke orang sambil pakai, karena dapat untung, jual pulang, tukarkan ke Honda pulang. Ini berarti memperdagangkan. Maka mulai ini memperdagangkan berniat dijualnya sepeda motor. Nah, mulai hari itu catat tanggal itu berarti mulai berdagang sepeda motor. Sampai setahun, keuntungan berdagang nukar, dagangkan, nukar, dagangkan. Ternyata sampai setahun, nisabnya itu sampai keuntungannya sama seperti 84 gram emas kalau dinilai, maka wajib keluarkan 2,5%. Jadi ada niat. Beda kalau ini ada niat hanya sekedar jual. Contohnya punya tanah, ada tanah disimpan benar, segan waktu tua, tanah itu disimpan. Tapi kalau andai kata ada yang nawar sesuai, jual. Itu kenalah zakat perdagangan. Kenapa? Karena memang tidak ada ingin diperjualbelikan, hanya sekedar jual beneran. Yang diperjualbelikan itu dijual, keuntungannya tukarkan lagi, jual lagi, keuntungannya tukarkan lagi. Namanya diperjualbelikan atau diperdagangkan. Beda kalau sekedar menjual. Tanah satu itu ada jual, ditawarkan, manakah nawarkan. Karena seperti itu zakat perdagangan tidak kena, karena sebab hanya sekedar menjual, bukan dibuat bisnis. Jadi kan, kalau bisnis tanah atau apa, setanah aja mau 200 juta harga tanah, jual beli, tukar tanah, kapling, habis di kapling jual, dapat hasilnya tukar lagi tanah kosong, kapling lagi, jual lagi, tukar lagi. Nah ini kalau sampai duitnya 1 M, 25 juta zakat. Tanah bang, tanah kan mahal-mahal. Lain jual ikan karing, kicap, sembako, itu murah-murah, kadang sampai, kadang kada. Kemudian yang ketiga, ikhtirarun niyah bitamalluk, besertaan niat itu dengan memiliki barang tadi. Yang keempat, ayakun tamalluk bi muawadhah. Fala zakata fi ma malaka bi irsin. Tidak ada zakat kalau andai kata itu hasil warisan atau berian orang, tidak ada zakat. Kecuali memang diniatkan lagi untuk diperdagangkan. Dia jual beli sepeda motor showroom. Nah, jual beli sepeda motor itu banyak jual duitnya. Kemudian di sisi lain dia dapat warisan sepeda motor. Ini jual beli, ini pakaian, ini jual beli, ini ada warisan. Yang mana yang dizakati? Yang dijual belikannya. Punya dia dipakai, tidak dizakati. Warisan atau pemberian orang pun tidak usah dizakati. Yang dizakati ya yang didagangkan. Kecuali yang ini pun diniatkan dijual. Daripada yang nganggur, cukup dari sepeda motor 1. Warisan itu jual, masukkan ke situ, andaknya dialer di sorok, maka dihitung juga jadi jual beli, artinya wajib dizakati juga. Tapi kalau dia tidak jadi perdagangkan, hasil warisan itu banyak, ada wajib dizakati karena bukan diperdagangkan. Alla yaniddu mala tijarah binaqdihi allazi yaqumu bihi naqisan anin nisab. Jangan sampai barang dagangan itu diuangkan
Kalau dinilai atau diuangkan bukan karena sebab dijual, tapi sekedar diuangkan, kemudian kurang keuangannya daripada nas satu nisab, maka tidak wajib dizakati. Selanjutnya, jangan ada niat menabung atau mengasingkan harta. Kalau kuliah harta tabungan tidak wajib dizakati, makanya diasingkan sebagian. Kalau kita berdagang, ada keuntungan segan makan, ada segan untuk diputar. Contohnya dagang baju, distro, Bandung, itu mahal-mahal tuh. Sekalipun sebenarnya murah, tapi kalau diletakkan murah kada laku, harus diletakkan harga mahal. Ini ujar ipar yang berjualan, ini yang berjual baju lawan sampai 20 jualnya, termasuk topi. Ada mau laku topi tadi, berapa harga topi nih? 35 kemainya. Oh, 35. Dan yang nukar belum lah, beda ya. Sekalinya habis topi tadi. Beberapa minggu, mana topi yang dahulu? Bisa aja. Nah, kok laku sudah. Iya, kuandap harga mahal laku. Itu berapa modalnya tuh? 15.000 ya. 35 tuh kan lebih 100% sudah. Berapa yang jual? 75 aja aku jual. Laku aja. Karena kebun tukang balik. Jadi orang-orang daerah itu pada tahu itu murah, tahunya Bandung. Padahal bukan di Bandung, sebagian Tanah Abang tuh barang tuh. Sebagian Tanah Abang menyenukan. Bagian Bandung dicampur baur. Orang tahunya Bandung. Nah, dijual mahal mau laku, dijual murah ada mau laku. Dia tuh balik pasar rakyat. Pasar rakyat jual mahal kada laku. Rakyat pang jual murah hanya laku. Nah, kacau. Ulun tes pulang cari toko distro. Dulu masih ada di bawah plaza tuh. Di sudut begini didikan angkringan sudah. Sudut. Nah, aku masuk ke sini, masuk ke situ. Pas ada baju kemeja yang mirip yang awam jual. Jadi tahu modelnya 35.000, awam jual 50.000, untungnya 15.000. Apa ngarannya waktu itu? Bah, kusam itu bajunya. Kalau tak ini berapa harganya nih? 120 naik ya. Nah, cukup 120.000. Mahalnya ya boleh hatiku pokok ada yang ini 35.000 harganya gitu. Modelnya 35, jual 50, 55, 60. Di distro 120.000. Nah, jadi kalau berjualan keuntungannya dapat per bulan. Berapa per bulan keuntungan? Anggaplah lancar 10 juta keuntungan per bulan. 5 juta sisihkan segan makan kah. 5 jutanya untuk diputar. Yang segan makan tuh kada wajib dizakati. Mana yang dizakati? Yang diputar. Kapan zakatnya? Hadang setahun. Kalau dia mulai berdagang mendekati bulan puasa, Rajab dia buka. Berdagang Rajab atau anggaplah bulan puasa sekalian. Nah, bulan puasa berdagang hadang Rabi langsung. Sampai bulan puasa tahun hadapan, dihitung uang yang diputar tadi mana. Lain yang uang yang ditabung lain. Uang yang ditabung itu tidak berpengaruh, yang diputar, nah yang tiap diputar. Uang yang diputar berapa ada? Kontan ada 50 juta. Barang berapa ada? Dihitung jadikan duit, dihitung harga jual bukan harga modal. Dihitung barang di dalam toko, ternyata dihitung 50 juta semua. Berarti total barang itu 100 juta. Adalah orang lain berhutang, ada aja orang lain berhutang. Berapa hutang orang ke awal?
100 juta aja orang berhutang. Kalau nggak diambil, bisa diambil, hitung juga 100 juta, berarti 200 juta harta dagangan tadi. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau memang sampai nisabnya. Nah sekarang kita tahu berapa nisabnya. Emas 84 gram. 1 gramnya berapa? Nah, kalikan 84, ketemulah satu nisabnya kalau dijumlahkan jadi duit. Nah, itu caranya tuh. Nah, jadi di ujung perdagangan tuh dihitung-hitung, jangan kada tahu dihitung, habis kada berzakat. Habis masalah zakat tentang permasalahan tentang syarat-syarat wajib zakat. Jadi ada 6. Ada lagi nanti masalah zakat. Oh, ini contoh-contohnya aja lagi. Nah, ada yang ditanyakan silahkan. Cuma kadang-kadang zakat perdagangan ini nyaman disiasati. Pengalih siasati deh, tinggal menghibah-hibahkan aja. Tanda orang pemalar. Berapa duit bang di yang ini? Yang ini makinnya lagi. Yang ini kuat pisetnya. Makanya Menteri Keuangan begini ngalih sedikit urusannya pisit. Datang orang mengemis, minta-minta ke rumah. Rumah beri itu berapa? Jual beri ini. Dia tadi 2.000 dia. Mah juga 2.000. Ada lagi orangnya. Ada itu aja. Ini 10.000. Awal nyaman. 2.000 beri orang. Senang sama masuk WC ya. Nah, cuman itu nah patokannya itu kan cukup aja sudah. Lebih sedikit. Jadi zakat perdagangan itu apa yang ditukar itu yang dijual. Kalau yang ditukar beda dengan yang dijual, kadang-kadang zakat. Jadi yang lain itu kayak apa? Yang lain yang punya kebun limau, punya kebun apel, punya kebun nior, punya kebun sawit, itu kena zakat uang tunai. Kayak apa caranya? Sama dengan emas. Kalau seumpama dia menyimpan uang tunai di berangkasnya atau di banknya sejumlah 84 gram emas. Seumpama sejumlah 84 gram emas, tandai itu. Bila duit itu sejumlah 84 gram emas, tandai tanggalnya. Ya, catat tanggal tadi. Habis itu tidak berkurang duit tadi sampai tahun hadapan, bahkan malah bertambah. Maka keluarkan 2,5% dari duit yang ada di dalam bank. Itu kiasnya sama dengan menyimpan emas. Disebut zakat uang tunai. Baca. 26 ayam. 26 ayam itu 85,5 gram. Ya, satu mayangnya 3,3 gram. 3,3 gram. 10 mayang 30 berapa? Ada yang HP buka. Pokoknya satu mayang 3,3 gram. Berarti 10 30, ya 33. Kemudian kali 20 belum sampai lagi, masih 60-an. Kalau cek daun 26 mayang berlebih 84 sudah 85,5 gram. Semayangnya 7 juta. 7 juta kali 26. Ayo. 7 juta kali 26. Hampir 200 juta. Nah, itu 184 juta. Nah,
182. Nah itu berarti itu nisabnya kalau punya duit 100 juta di bank berdiam setahun aman, tidak ada zakatnya, tidak ada zakat tuh. Karena sekarang emas mahal tuh. 150 juta duit setahunan di bank dizakatilah, ada saya dizakati. Kenapa? Karena sampai nisabnya belum. Duit di bank 200 juta. Nah 200 juta duit kita nih, tandai bila 200 juta tuh bulan Safar, 10 Safar, nah, tandai sampai tahun hadapan dana berkurang, bahkan jadi 250 juta duitnya. Nah, hitung pulang, mahal lah masih emas. Serawatnya sama yang 15 juta pulang. Nah, lihat di pulang, itu hitung, pas ada karena. Nah, maunya berkurang, ya karena sudah. Nah, berarti berapa tuh? 2,5% 250 juta keluarga. Berarti 7, kalau 205 juta, 6 juta, nah, pokoknya hitung lama sih. Yang nyaman tuh hitung genap. Kalau 100 juta, 2.500.000. Kalau 2 juta, 5 juta. 400 juta, 10 juta. Gimana gitu? Nah, itu makanya pas 10 bulan, anak kemanakan hendak kawin. Kita duit ya, utang. Utang ada karena kasihan. Tarik umpama bentuk 30 juta bentuk. Sekalinya berkurang dari nisabnya, coret deh. Pulang dan lagi di batasan nisab, karena ada kurang dari nisab. Anggap nisabnya berapa? 182 juta. Kita bisi 200 juta. Catat 1 Muharram umpama nabung ada bersimpanan duit 200 juta. Sampai bulan Rabiul Awal anak hendak kawin, mak aja. Nah, duit mak. Bidapanya nyawa biar jujur ya 30 juta jadi ya kena kok deh duit 10 juta aja pulang. Berapa dimintai jawabannya 40. Kita banyak duit jawabannya 50 nggak duit. Kadang dia 30 aja anaknya. Nah, keluarkan 30 berarti tinggal 170. Hilang tadi catatan yang 1 Muharram tadi dihapus. Kenapa? Turun dari nisab. Ada pulang sampai bulan Rajab, berduit pulang, bersimpanan pulang, sekalinya 200 juta pulang duit, catat lagi Rajab. Nah, sekalinya kada berpulang sampai Rajab tahun hadapan, bahkan malah bertambah 210, 220, maka keluarkan zakatnya 2,5% dari duit yang ada tadi. Namanya zakat uang tunai. Jadi ada yang kadang-kadang zakat kecuali memang ada berduitnya. Zakat liur, zakat ini ada, cuma zakat uang tunainya ada. Kamu apa sih? Ada yang ditanyakan lah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.